kalau kita mendengar cerita yang lebih luas lagi mengenai bagaimana, mungkin Anda sudah pernah mendengar ceritanya Mahmud Yunus yang namanya Grameen Bank gitu kan. Ini program yang terkenal di seluruh dunia. Karena program ini si pencetus ya yang namanya Mahmud Yunus itu mendapatkan hadiah Nobel karena dia dianggap sebagai seorang pejuang yang berhasil mengentaskan kemiskinan terutama kelompok perempuan di Bangladesh. Tapi pertama-tama kali yang dilakukan oleh si Mahmud Yunus itu yaitu kayaknya orang-orang ini tidak berdaya karena dia tidak punya uang. Kenapa dia tidak punya uang? Karena dia tidak tahu bagaimana mengelola uang dengan baik. Karena perempuan-perempuan ini uangnya yang pegang suaminya. Dia tidak punya kekuasaan untuk menentukan dan mengelola uangnya. Lalu si Mahmud Yunus ini merancang program besar namanya Grameen Bank. Dan program itu kemudian direplikasi, direproduksi di tempat-tempat lain di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kalau teman-teman mempelajari yang namanya microfinance, itu adalah salah satu bentuk dari pemberdayaan. Itu ceritanya tidak jauh-jauh dari ini. Kalau teman-teman cerita meneliti soal microfinance di Indonesia, itu adalah cerita tentang bagaimana orang-orang ini tidak berdaya karena dia tidak cukup bisa mengelola sumber daya yang dia miliki dan mereka tidak punya akses terhadap modal. Jadi mereka harus diberikan modal. Dengan apa caranya? Dengan kredit. Tapi supaya kredit ini bisa memberdayakan, mereka harus mengelolanya secara bersama-sama yang namanya microfinance. Nah, hal-hal seperti ini, contoh-contoh seperti ini banyak sekali di Indonesia. Nah, yang tadi ada namanya BNPM Mandiri, ada namanya microfinance, ada juga pemberdayaan yang namanya berdasarkan ekologi. Itu juga pemberdayaan di bagian-bagian Indonesia yang lain, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan gitu. Mereka para orang-orang yang hidup di subsistem ini, cara memberdayakannya mereka harus mendukung ekologi. Jadi kehancuran sosial itu kemiskinan lah, kenestapaan lah, keluarga yang terpisah-pisah dan seterusnya, itu sebabnya hanya satu, karena mereka menghancurkan ekologi. Supaya mereka bisa berdaya, bagaimana caranya? Mereka harus memulihkan ekologi. Nah, caranya memulihkan ekologi adalah dengan apa? Dengan kembali kepada nilai-nilai lokal yang selama ini dipraktekkan oleh masyarakat dan ternyata nilai-nilai lokal itu lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi kemudian para pemberdaya yang mendasarkan pemberdayaannya pada kelestarian lingkungan, mereka akan bilang kepada masyarakat, Bapak, ini pohon jangan ditebang, ini sungai jangan dipotas, ini hutan jangan dirusak, karena ini semua memberikan Bapak semua yang ada di sini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Selama ini yang menghancurkan ini semua, alam ini semua dan membuat Anda menjadi semakin tidak berdaya adalah praktek dan cara berpikir yang memperlakukan semua alam ini sebagai komoditas. Kan Anda menukarnya dengan uang. Nah, kita bisa lihat yang satu mengatakan pemberdayaan itu adalah orang kekurangan modal, artinya kekurangan uang. Yang satu mengatakan bukan itu masalahnya, tetapi masalahnya adalah karena selama ini alam itu diperlakukan seperti barang dagangan yang kemudian dari situ diperjualbelikan. Karena itu kemudian kita menemukan cerita bagaimana alamnya Kalimantan itu hancur. Kehancuran alam itu juga mengakibatkan kehancuran sosial dan seterusnya. Nah, semua cerita ini adalah cerita yang masing-masing sedang membayangkan kehidupan yang lebih baik itu seperti apa gitu. Atau dalam bahasa agama kita bisa meminjam yang dibayangkan tentang surga di masa depan itu apa. Nah, untuk itu kan kita harus membayangkan nerakanya bagaimana, yang disebut dengan tidak berdaya itu apa. Nah, sampai di sini kita bisa menjadi lebih jelas bahwa yang disebut dengan pemberdayaan itu tidaklah tunggal. Yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan itu mencakup skup dan ruang lingkup yang sangat luas. Yang kedua, yang ketiga, masing-masing sedang memperjuangkan pemberdayaan versinya masing-masing dengan mendefinisikan yang tidak berdaya itu siapa, kenapa mereka tidak berdaya, dan bagaimana caranya supaya mereka berdaya. Nah, masing-masing ini punya cerita yang menarik dalam cara bagaimana memberdayakan orang yang dianggap tidak berdaya itu. Lalu orang-orang yang tidak berdaya itu kan disebut dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada satu waktu di mana orang tidak berdaya ini disebut sebagai indigenous people, orang asli, ya kan? Orang asli ini selalu berada di bawah ancaman
perkebunan sawit, di bawah ancaman segala macam. Dan orang asli ini selama ini oleh pemerintah Orde Baru misalnya, ada banyak sekali buku yang menceritakan soal itu dianggap sebagai suku terasing. Dan caranya supaya mereka bisa dimodernisasi adalah dengan cara mereka dimasukkan ke dalam cara berpikir modern, rumahnya dimodernkan, cara bertaninya dimodernkan, cara mereka mengelola sumber daya dimodernkan. Itulah kesalahan yang dibuat oleh Orde Baru. Ada banyak sekali buku yang menceritakan soal ini. Lalu kemudian ada lagi yang menyebut orang yang tidak berdaya itu siapa? Vulnerable group, orang-orang rentan. Siapa orang-orang rentan itu? Orang-orang yang tidak punya alat produksi. Seperti tadi, nelayan itu karena dia tidak punya kapal dan seterusnya. Nah terus alat produksinya yang punya siapa? Yang punya bukan dia, tapi yang punya majikannya. Dia hanya menjual tenaganya. Supaya berdaya bagaimana caranya? Dia harus punya alat produksi. Terus bagaimana caranya dia punya alat produksi? Dia bisa punya alat produksi. Ya dia harus diberi akses terhadap modal supaya dia bisa keluar dari jeratan majikan yang punya alat produksi dan meminta dia bekerja di tempatnya itu sampai kapanpun. Untuk bisa keluar dari situ, ya dia harus punya alat produksi supaya dia bisa mandiri, kan begitu. Ada juga yang mengatakan orang-orang tidak berdaya itu adalah kaum miskin kota. Mereka yang hidup di wilayah slum, itulah gambaran dari orang-orang tidak berdaya. Nah, ada juga yang mengatakan yang tidak berdaya itu orang-orang yang hidup di desa, hidup di kampung, yang mereka jauh dari akses ke pasar, mereka tidak bisa menjual barang hasil tanamannya ke pasar, mereka tidak punya informasi tentang pasar, mereka jauh dari akses dan seterusnya. Jadi orang yang tidak berdaya itu orang yang terisolasi dari pusat pertumbuhan. Nah, ini ada juga yang mengatakan begitu. Nah, ada juga yang mengatakan orang yang tidak berdaya itu adalah orang yang disingkirkan, dieksklusi, orang yang dianggap sebagai, barangkali dianggap sebagai minoritas. Nah, ini para pejuang multikulturalisme itu dia mengatakan yang tidak berdaya itu adalah kelompok kepercayaan. Karena apa? Karena dia tidak direkognisi oleh negara. Artinya apa? Dia tidak diperlakukan sebagai warga negara yang sama kedudukannya dengan warga negara lain yang mengimani kepercayaan yang mayoritas. Kalau teman-teman mendengar cerita tentang para pejuang multikultural, pejuang interreligion dan seterusnya, mereka berpikir yang tidak berdaya ini adalah orang-orang yang tidak diakui oleh negara identitasnya. Ada juga yang tidak berdaya sekarang dianggap yang perjuangan yang juga sekarang sedang naik, sedang menguat, itu kan perjuangan LGBT. Kelompok-kelompok ini juga menuntut untuk diakui identitasnya gitu. Lalu kan kemudian kita berdebat, terus ini gimana ini gitu kan? Kalau sampai ini terjadi dan bla 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 bla. Tapi mereka dalam sejarah mereka selalu dieksklusi. Mereka yang dieksklusi dari sistem apapun, dia adalah orang yang tidak berdaya. Masyarakat desa dieksklusi dari orang-orang kota. Penganut kepercayaan dieksklusi dari haknya sebagai warga negara, tidak bisa punya KTP, KTP-nya harus memilih satu di antara 5 agama yang diakui di Indonesia, begitu. Dan banyak lagi kelompok-kelompok yang tidak diakui, dan kita masih terus akan melihat dan mendengar ada penggerudukan, pembakaran, misalnya kelompok-kelompok yang dituduh sebagai pengikut Syiah di Indonesia, kelompok-kelompok yang dituduh sebagai dan seterusnya, yang dituduh sebagai ada satu Lia Eden gitu misalnya dan seterusnya. Ada yang mengatakan mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang tidak diakui haknya sebagai warga negara, tidak dilindungi haknya sebagai warga negara.